Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن هاج بمنهاجه إلى قيام الساعة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم فقد فاز المتقون حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا ولباس التقوى ذلك خير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan walafiat kepada kita semuanya. Yang dimana pada kesempatan kali ini, pada Sayyidul Ayam ini, Allah masih memberikan keringanan langkah kaki kita untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikap dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini pula saya selaku khatib mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah Jumat pada umumnya untuk selalu meningkatkan iman takwa kita. Takwa dalam arti sesungguhnya melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni perintah-perintahnya kita lakukan, menjauhi larangan-larangannya. Inilah hakikat daripada takwa, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang muttaqun dan kita masuk dalam surganya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jarum jam terus saja berputar dan waktu pun terus saja berjalan. Di satu sisi umur kita semakin bertambah, sehingga di sisi lain waktu yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Marilah kita perbaiki amalan keseharian kita dengan tentunya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang buruk di matanya, tentunya di mata syariat maupun Allah Jalla wa'ala. Allah menegaskan di dalam ayatnya surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair.
Apa sih yang dikatakan libasut taqwa? Pakaian ketakwaan adalah itulah sebaik-baik pakaian. Dan Allah menegaskan kembali di dalam firman-Nya Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni yaumil albab. Berbekalah kalian semuanya dengan berbekal ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Di zaman modern saat ini, ma'asyiral muslimin, perkembangan teknologi sudah sangatlah maju dan sudah sangatlah pesat, sehingga penyebaran informasi baik itu melalui teknologi yang berupa media cetak maupun smartphone yang kita pegang pada saat keseharian kita. Dan tentunya informasi itu satu klik saja kita gunakan hal itu, sehingga kita sangat cepat mendapatkan informasi tersebut. Namun dalam setiap akses informasi yang kita dapatkan, tentunya jangan sampai salah kita gunakan. Hanya sekejap, karena hal itu layaknya sebuah pisau bermata dua, ma'asyiral muslimin. Karena informasi tersebut, karena gadget tersebut bisa mendatangkan manfaat, di satu sisi lain bisa mendatangkan sebuah kemudaratan, kebahayaan. Sisi kebaikan dan keburukan itu bagaimana kita menggunakan alat, bagaimana kita menggunakan elektronik itu, bagaimana kita itu menggunakan dan menyerap daripada informasi itu. Tentunya kita kembali kepada diri kita pribadi dan bagaimana orang itu melihat daripada layar tersebut. Bagaimana rasa takutnya dia kepada Allah, itukah lebih kuat ataukah lebih lemah? Artinya apa? Dia mawas diri terhadap Allah ataukah tidak? Manakala mawas dirinya itu kepada Allah, maka insya Allah yang ia pegang maka akan menjadikan kemaslahatan buat dirinya maupun buat agama maupun orang lain dalam sisi sosial masyarakat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita memiliki akal yang sehat, ma'asyiral muslimin. Jika akal kita sehat, yang dimana Allah itu memberikan akal kita gunakan tidak sebaik mungkin, dan akal kita itu melemah, maka koridor agama yang sudah kita anuti maka kita pandang sebelah mata. Norma akhlak tidak lagi dihiraukan, asas kepantasan dan kepatutan tidak lagi diperhatikan. Maka saat itulah musuh kita, yakni setan, akan mengambil alih kekuasaan terhadap diri kita sebagai hambanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sadari maupun tidak, sedikit banyak hal-hal yang dipertontonkan baik di televisi maupun internet cukup berpengaruh pada kehidupan kita, terlebih kalangan anak-anak dan para remaja yang masih dalam kondisi labil. Ditambah lagi tidak adanya pengawasan dari kedua orang tua, sikap, pola pikir dan tindakan yang dipertontonkan media seakan menjadi tolak ukur hidup dan kiblat dalam metode kehidupan. Sikap acuh tak acuh, egois, membangkang perintah orang tua, menebarkan permusuhan dan berbagai perilaku negatif lainnya menjadi bumbu yang selalu ada dalam setiap tayangan. Hati kecil kita tentu tidak memungkiri bahwa mayoritas tontonan yang ada pada hari ini lebih banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positif. Uniknya, kita kadang lalai jika sejatinya tengah berada di dalam kecamuk perang, yaitu sebuah perang ghazwatul fikr, perang pemikiran.
Orang-orang non-muslim berusaha menjatuhkan kaum muslimin dari nilai-nilai keislaman, sehingga yang ada hanya muslim sebatas pelengkap biodata yang buta akan hakikat agama yang dianutnya berkenaan dengan makar yang nampak halus tersebut. Allah mengabarkan dan Allah menegaskan dan Allah memerintahkan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Al-Baqarah al-ayat 120. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. 14 abad yang silam sejatinya Rasulullah SAW telah memperingatkan kita akan kelakuan orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku jahra dabbin la salaktumu. Yang artinya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti adat tradisi umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dob, hewan yang hampir serupa dengan biawak. Lubang dob itu hewan yang hampir serupa dengan biawak, ma'asyiral muslimin, niscaya kalian akan mengikutinya juga. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, faman, kalau bukan mereka lantas siapa lagi? Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu sudah selayaknya kita sadar diri dan sadar posisi menyisingkan lengan untuk kemudian bersatu padu membendung makar orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang ditebarkan melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Jika kita adalah sosok orang tua, sudah sepatutnya membentengi putra-putri kita dari kerusakan moral melalui media. Saat kita mampu membelikan smartphone terbaru untuk putra-putri kita sayangi, jangan dulu berbangga diri. Bahkan kita perlu mawas diri. Bisa jadi tanpa kontrol dan kepedulian kita mengawal mereka dalam menggunakan smartphone, tak ubahnya kita menyuguhkan racun ke mulut mereka, menghancurkan akhlak mereka, menghancurkan moral mereka. Maka alangkah indah yang ditujukan Ali bin Asim al-Wasiti dalam menjaga akhlak putranya, sembari menyerahkan uang senilai 100 dirham. Ia berkata, pergilah dan tempuhlah perjalananmu untuk mencari ilmu. Aku tidak mau melihat wajahmu kecuali bersamamu ada 100.000 hadis. Dan di kemudian hari putranya itu menjadi salah satu ulama yang disegani dan memiliki 30.000 murid. Subhanallah, Masya Allah. Jika kita merupakan sosok pendidik, sudah menjadi kewajiban kita untuk menanamkan pendidikan dan moral dan budi pekerti kepada siswa. Selain cakap dalam perkara dunia, anak didik harus memiliki nilai-nilai keagamaan. Anak didik harus memiliki nilai spiritual sebagai pengimbang, karena tidak sedikit orang yang memiliki kepintaran justru memanfaatkan kecerdasannya guna mencelakakan orang lain dan menguras harta benda mereka. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Berikutnya, mari kita saling berbenah diri. Kita jaga akhlak generasi penerus dengan mengawal mereka melalui pengajaran ilmu agama, karena tantangan global yang akan dihadapi oleh anak cucu kita kelak jauh lebih berat ketimbang yang kita hadapi hari ini. Media elektronik maupun cetak yang tak ada henti-hentinya menampilkan berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat terlebih fitnah syahwat. Karena seringnya kedua hal ini ditampilkan dan dipertontonkan seakan diri kita itu akan tersihir dengan adanya dua itu, yaitu elektronik, baik media cetak maupun media elektronik. Lupa bahwa keduanya adalah musuh nyata yang perlu kita waspadai. Perkara yang sejatinya buruk karena ditampilkan terus-menerus di berbagai media kadang mampu menanamkan anggapan di alam bawah sadar kita bahwa hal itu bukanlah suatu dosa. Sebaliknya, perkara sunnah seperti memelihara jenggot misalnya,
karena seringkali ditampilkan secara kontinu dan berkata secara berkala bahwa salah satu ciri teroris adalah berjenggot, maka hal itu kadang memunculkan rasa ketakutan di tengah masyarakat saat ada orang yang berjenggot yang datang ke wilayahnya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, karena Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan akal kepada kita, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita justru hanyut terbawa arus media, membenarkan mentah-mentah segala yang dipertontonkan dan menyalahkan apa yang dinilai salah menurut kacamata media. Mari kita sharing terlebih dahulu menggunakan standar nilai-nilai agama Islam, standar syariat Islam. Toh kan itu nantinya adalah sebuah panutan kita, yaitu dua kitab, yaitu kitab sunnahnya maupun Al-Qur'annya. Pada akhirnya kita memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dan berdoa kepadanya semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita dalam membentengi generasi muda Islam dari berbagai fitnah yang ditampilkan berbagai media, baik media elektronik maupun cetak. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man haja biman haji ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd, ibadallah, usini wa isakum wa usikum awalan bittaqwa faqad fazal muttaqun. Allah Azza wa Jalla faqala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua kali ini kita menengadahkan dan kita mengangkat tangan kita untuk berdoa dan bersolawat kepada Allah Jalla wa'ala dan tentunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati wa qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahar minha wa ma batan an biladina hada khassah wa an sa'iri biladina amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر